Halo trader option, selamat datang kembali di channel Mahir Trading. Hari ini kebetulan hari Senin ya, market open ya, dan kebanyakan memang market saham itu opennya malam ya, untuk khusus market Amerika. Dan memang di platform IQ Option ini memang semuanya kebanyakan market-market dari belahan Eropa dan Amerika ya. Oke, sebelumnya mohon dibantu like, subscribe, komen, dan share agar channel ini tetap berkembang ya. Jadi kalau banyak followernya, banyak subscribe, terus banyak juga yang like, kita jadi semangat buatnya ya, untuk terus berkontribusi ya. Jadi perlu kita tegaskan bahwa channel ini kami buat bukan mengajak teman-teman ya untuk bertransaksi di platform manapun. Jadi kami membagikan pengalaman pribadi kami ya, dan karena kami memang statusnya sebagai YouTuber, jadi kita membagikan, kita mengharapkan selain kita men-share ilmu kita juga bonusnya ya di monet ya, kalau berkembang terus ke depannya ya. Jadi tidak ada juga signal berbayar, tidak ada titip-titip dana, tidak ada. Ini murni membagikan atau sharing ilmunya ya. Oke, kita pada hari ini kita akan mencoba membahas atau bertransaksi di saham ya. Saham-saham blue chip dari negara-negara Amerika, negara Eropa dan di Amerika ya khususnya ya. Karena memang kalau di Indonesia jam 10 malam, di Amerika berarti jam 10 pagi ya. Nah, market itu buka biasanya ketika buka bank ya, sama dengan forex ya. Nah, jadi kalau kita perhatikan di sini ada 185 emiten ya yang bisa kita transaksikan. Ya. Ada 185, banyak sekali, kita bebas memilih yang mana saja sesuai dengan keinginan kita, sehingga kedepannya nanti kita bisa bertransaksi, bagaimana cara bertransaksi yang baik dan benar ya, sehingga kita bisa mendapatkan profit ya, profit yang lumayan. Nah, ini kenapa lagi nih, ini agak hang dia nih, tadi set scrollnya terlalu ke bawah banget ya. Oke, kita lanjut sekarang ya. Kita lanjut lagi. Nah, inilah gambaran dari market saham atau stocks di platform IQ Option ya. Jadi teman-teman bisa mengeksplornya. Jadi Anda pilih, ini ada trending, option, forex, saham. Nah, Anda klik saham di sini ya. Anda bisa men-scroll di sini ke bawah. Kira-kira mana yang kira-kira akan coba ya transaksinya. Nah, ini yang paling terkenal adalah Facebook ya. Facebook merupakan salah satu saham favorit ya di dunia yang ditradingkan ya, yang ditradingkan oleh trader-trader khususnya di option ya. Jadi kita bisa mengambil di sini, ini taruh jaringannya nih, tumben nih jadi bermasalah gini, kemarin-kemarin lancar aja. Nah, atau kita lihat yang Apple ya. Kita tahu Apple ini adalah emiten terbanyak ya, maksudnya emiten memiliki kapitalisasi terbesar ya, salah satunya setelah dari Tesla ya. Jadi saham-saham ini bergerak sesuai dengan supply dan demand ya. Ini kalau kita setting 1 jamannya.
Ini agak lambat dulu sebentar ya. Nah, jadi saya jelaskan kembali ya. Untuk saham-saham ini mungkin agak repot ya kalau kita bertransaksi dengan menggunakan day trade ya. Alasannya apa? Karena ini spreadnya lebar sekali ya. Ini 162 ya, 85, 162, 86. Ini 161 ya, 161. Ini spreadnya lebar sekali. Kalau kita ketahui ini kan open marketnya dari sini ya. Jadi bisa dikatakan setelah perjalanan sekitar dari jam berapa ini, 21.30, sekarang jam 1 jam ini gerakannya walaupun kuat ya, kelihatannya candlesticknya kuat, tapi kita lihat potensinya memang untuk mengambil profit di day trade agak repot di sini ya. Nah, cenderung kita mainnya swing trader ya. Swing itu kita bisa simpan 2 sampai 4 hari ke depan. Jadi kita beli terus kita tunggu aja nanti ya. Kita pasang stop loss. Nah, baru bisa kita lihat hasilnya nanti ke depannya gitu. Ya, dibandingkan kalau kita misalnya kecuali Anda ketika open market Anda langsung sell. Kalau di sini udah bisa langsung profit ya. Nah, jadi buat teman-teman yang bertransaksi di stok khususnya ya, saham, jadi bisa menggunakan metode swing trading ya. Swing trade, jadi kemungkinan besar kita bisa menunggu 2 sampai 3 hari. Jadi kita OP sekarang, nanti besok kita cek ya apakah OP kita itu potensinya bagaimana ke depannya ya. Nah, ini kalau saya perhatikan ini untuk Tesla sendiri, kalau saya cek di time frame 4 jam ya, potensinya naik. Ini saya perhatikan ya, ada potensi naik dari Tesla, saham Tesla ke depannya. Ya. Dulu ini jaringannya agak payah ini ya. Coba kita lihat dulu sebentar. Kita pakai jaringan yang lain dulu ya, mudah-mudahan bisa. Ya, aman ya. Nah, jadi untuk bertransaksi di saham ini kita harus melihat potensi-potensi yang akan ada ya ke depannya ya. Nah, kalau saya lihat ini dia 4 jamnya, ini ada potensi harga akan naik ya, targetnya ke sini targetnya ya. Ini ada gap, kemungkinan besar price ini setelah dia menyentuh area demand, price akan kembali menuju ke area supply. Tapi ingat, ini pitanya ini dijadikan acuan ya. Nah, ini kan sudah masih downtrend ya.
posisi downtrend. Coba kita curi sampai dia TP-nya ke sini, baru dia akan drop lagi ke bawah. Nah, di sini kita bisa coba melakukan pembelian di sini ya, sebanyak 3 lot ya, sebanyak 3 lot, karena memang bisa kita ngambil yang kecil bisa. Nah, ini kita bisa langsung pasang TP-nya di sini ya, $150. Stop loss-nya risk reward-nya 1/2, berarti sekitar 90, 100 lah ya, sekitar 100. Ini kok besar banget sih nih, 90 di sini, berarti stop loss-nya di sini ya. Oke. Nah, jadi kita tinggal tunggu aja. Kalau trading saham tuh begitu, karena nggak memungkinkan kalau kita bertransaksi dengan menggunakan low time frame ya, seperti time frame M1 ya. Nah, ini spreadnya aja udah lebar tuh, kita sudah tertinggal jauh dari situ ya. Nah, jadi memang harus kita perhatikan memang di jumlah lotnya. Coba kita tes juga di Apple ya, di Apple coba kita set di sini lotnya 0,1 aja atau 0,2 ya 0,2. Nah, ini Apple kuat ya naiknya, memang penjualannya bagus banget Apple. Kemarin juga sempat ini sahamnya di split ya. Kalau kita lihat dari candlesticknya, ini ada potensi memang Apple akan jatuh ya di 1 jamnya. Tapi kalau kita lihat di 8 jamnya, nah potensinya masih akan naik ya, akan naik kencang. Kemungkinan besar dia akan turun dulu. Tapi kalau misalnya kita simpan sampai 1-2 hari ke depan, ada potensi dia akan kembali menyentuh area sini 173. Kalau misalnya targetnya $173, sekarang di 168. Coba sebaiknya kita mencoba mengambil posisi buy limit ya. Buy limitnya di daerah sini ya, buy limitnya. Kita tinggal klik aja plus ya. Terus posisi tertunda. Terus beli pada ini 107.85. Terus ini bisa kita naikkan menjadi 0,3 ya. Ya, kita beli pada. Oke, jadi kita memasang pending order. Ketika harganya turun menyentuh 167.756, harga akan naik ya. Maksudnya, nah take profitnya kita setting aja di sini. Tadi kan take profitnya di 100 berapa tadi sini. Nah, di area sini 174 ya. Jadi cara buatnya ini, kita klik tanda gerigi ini ya, terus kita ketik sini 174 ya, 173 ya, karena poin 9. Stop lossnya kita pasang di 166 ya 166. Tinggal kita terapkan aja. Sudah terpasang ya. Coba kita lihat lagi. Oh, harus pakai titik ya. No, ya, terapkan. Atau kita gini aja deh. Ini kita manual 165 lah ya. Stop lossnya terapkan. Oke. Nah, jadi ketika harganya turun ke sini 165 di area sini ya, stop lossnya di situ. Nah, kita sudah memasang pending order di Apple ya, Apple Inc, terus di Alibaba juga, terus di saham Facebook ini ada gap, ada potensi, kemungkinan besar kalau kita lihat time frame. Jadi kita harus mapping dulu ya di time frame besar, time frame kecil. Nah, ini ada gap, ini masih naik, ini ada strong ya, di sini ada strong supply di sini. Kemungkinan besar ini exhaust gap, naik sini ada gap, terus dia naik, ada kemungkinan price akan naik ya.
Ya coba ini minimal dia bisa, coba kita cek satu lot aja, langsung kita beli saja ya. Oke, TP-nya kita pasang di sini, kita pasang TP-nya. Ini 50 di sini, pas di flip zone-nya di sini ya. $48. Stop loss-nya kita pasang di 20 setengahnya aja ya, $24 ya. Udah. Anda tinggal ditinggal aja. Jadi mana yang kena duluan ya. Jadi gitu, kalau trading di saham, di option khususnya itu kita memang harus tradingnya pakai swing ya, nggak bisa langsung trading buta-buta. Nah ini 1 jamannya, coba kita cek di 8 jam. Belum kena dia ini nggak di break, ada potensi. Ini kan sudah di break di atas sini ya, ada potensi price akan naik ke sini ya. Kalau misalnya kita ini pembelian minimum 0,3 aja, samain, kita coba beli ya. Terus kita pasang TP nya di sini sekitar $5 ya. Terus kita pasang stop loss nya di setengahnya aja, $2,5 ya. Jadi 1:2 risk rewardnya ya. Jadi biar teman-teman paham semuanya cara OP-nya seperti gitu ya. Ini Facebook juga kita sudah OP tadi. Terus Apple kita pasang pending order ya. Pending ordernya di 167 di sini, 85 di sini pending ordernya. Jadi kita tunggu aja. Nah, jadi teman-teman semuanya terus bisa juga memilih di yang lain ya. Katakanlah Anda senang saham apa contohnya ya. Nah ini saham Google, ini Alphabet ini. Alphabet ini adalah saham Google, ini di time frame 8 jam. Kalau saya perhatikan di sini ada potensi masih down dulu ya. Harganya masih akan turun dulu. Setelah turun baru dia akan naik lagi kembali ya. Ini kalau saya perhatikan di sini break ya, turun. Ini sudah di break. Tapi juga potensi naiknya kalau kita lihat di sini memang dia trennya dalam tren up ya, uptrend ya. Jadi nggak kalau misalnya kita ragu, sebaiknya Anda jangan OP dulu ya, tunggu aja dulu kira-kira kapan waktu yang tepat untuk OP sehingga Anda juga tidak terburu-buru ya mengambil posisinya ya. Terus kita lihat, nah ini Uber sekarang harganya di $32 ya harganya ya. Sempat dia di $20 Uber ini Grab lah ya. Ini kalau kita lihat saham 8 jamnya ini masih kecenderungan uptrend ya harganya ya. Ini naik, impulse correction, nanti kemungkinan besar dia akan impulse lagi. Nah coba kita beli di sini, ini saham minimal pembelian 1 lot kita beli pada 32.9594. Langsung kita pasang TP aja, TP nya di 6,75, berarti stop lossnya 3 ya, $3 ya. Pas di low nya aja ya, pas di low nya turun dikit, naik dikit. Jadi target price kita adalah di sini 39. Kalau kita dapat berarti kita dapat $6,75. Terus target stop lossnya ketika dia menyentuh ke sini kita akan mengalami kerugiannya. Ini kalau saya perhatikan spreadnya juga kecil ya untuk di Uber ya. Coba kita cek di time frame 1 menit. Ya kecil. Good, ini bagus untuk dipakai trading ya. Bisa untuk day trade ini. Kalau spreadnya lebarnya begini bisa kita pakai light trade ya. Nah ini kerugian totalnya udah -9, tapi kan kita sudah pasang stop loss segala macam semuanya. Targetnya tetap sesuai dengan planning kita.
bahwa harga akan naik ya, karena kalau saham tuh, karena memang kalau di transaksi di option ini memang transaksinya dua arah ya, transaksi dua arah. Jadi ketika dia naik bisa kita beli dulu, ketika dia turun bisa kita jual duluan, dengan asumsi bahwa harga sesuai dengan harapan kita. Oke, jadi simpelnya seperti gitu ya cara trading di ini. Posisi beli, Alibaba juga posisi beli kita ya, Tesla juga kita posisinya posisi jual ya, posisi beli tapi dia koreksi dulu. Ini kan time frame 1 menit ya, kalau kita pindahkan ke time frame 1 jam baru kelihatan gitu ya. Nah dikit aja dia turunnya, baru correction dikit ya. Jadi teman-teman semuanya, yang perlu diperhitungkan adalah jumlah lotnya dulu ya. Anda mau trading di berapa lot ya, sesuaikan dengan risikonya. Jadi Anda boleh catat-catat ya, pergerakan per dolarnya, per dolar sahamnya itu berapa, Anda boleh catat-catat. Ini saham Uber ini kecil dia, pergerakannya kecil, spreadnya juga kecil, dilihat dari peluang dari sahamnya sendiri ya. Jadi Anda bisa mencoba untuk bertransaksi di Uber ini ya, di Uber. Jadi kita posisi beli tadi di sini tadi ya, ini masih 0,08 dolar karena kita lotnya cuma 1 lot ya. Kalau Anda punya keyakinan naik, Anda bisa beli lagi di sini ya, beli lagi di sini, terus Anda pasang TP-nya ya. Kalau Anda merasa yakin ya. Oke, tadi kita lihat ada berita news ya tadi ya. Tadi belum cek, ada pergerakan. Ini newsnya memihak kepada Amerika atau enggak ini? Maksudnya karena memang ada korelasi dari Amerika ya. Ini ada ISM Manufacturing ya. Ini kuat sekali memangnya. Ini reportnya Amerika bagus banget hasilnya. Dia dari 48 menuju ke 50 ya, berarti terjadi apresiasi ya, bukan kontraksi. Nah ini kuat bagi Amerika ya. Kita lihat juga di mata uang juga dolar lagi strong ini pada malam hari ini. Ya. Oke, ini tadi minus 10, ini sekarang sudah minus 7 ya, sudah berkurang minusnya. Jadi kalau bertransaksi terus kita jangan terlalu banyak pairnya juga. Ini 1 ya. Ini tutup aja alfabet 1, 2, 3, 4 ya. 4 pair, 5 ini masih pending. Jadi kalau pending itu warnanya jadi ini ya, berkurang ininya. Warnanya jadi abu-abu ya, tidak timbul dia. Ya. Kalau misalnya Anda trading di menggunakan pending order ya, kalau Anda menggunakan pending order. Jadi mohon dibantu ya teman-teman ya, like, subscribe, komen, dan share. Terus kalau ada pertanyaan yang kurang jelas atau ada sesuatu yang kurang jelas, Anda boleh komen ya, komen di bawah, nanti segera tim akan menjawabnya semuanya ya. Semoga jawabannya memberikan puasan ya kepada Anda, bahwa jawaban Anda bisa terjawab ya. Oke, kita lihat Tesla tadi sempat turun, koreksi, terus ini dia sudah menyentuh pitanya, ada kemungkinan besar. Jadi pita ini moving average nanti kita bahas di video selanjutnya ya, tentang Bollinger Band moving average ya, BBMA, bagaimana cara menggunakannya ya, sehingga kita bisa refresh lagi ke teman-teman ilmunya. Jadi apa yang kami peroleh selama ini, cara bertransaksi di
forex ataupun di CFD, semuanya bisa diterapkan juga di trading Anda masing-masing. Jadi kita lihat di sini saham Apple belum belum menyentuh area pending order buy limit kita, belum. Kalau Anda mau nge-buy boleh aja ya. Ini beli pada ya. Waduh, ini kalau beli pada begini berarti di bawah sini harganya. Ini kita tutup aja ini ya. Nah, kalau ada beli langsung berarti kita instant execution ya, bisa kita langsung beli. Pasang TP-nya di sini. $5, stop loss-nya di $2,5. Ya, di sini, di low-nya aja sini. Low-nya. Tambah spread-nya. Ya, pas gini. Jadi 1:2 ya. Profitnya dua kali dari stop loss-nya. Karena Anda kalau mencoba transaksi dengan risk reward 1:1 itu agak kewalahan Anda ya. Dari 10 kali entry, kalau Anda day trade 50-50, 5 loss 5 profit, Anda masih bisa profit sedikit ya. Tapi yang idealnya dari 10 kali Anda harus profit. Majoritasnya adalah 6 profit, 4 kali loss, Anda masih bisa profit ya. Jadi kita harus juga tentukan risk rewardnya, risk reward dari bertransaksi, mau di saham, mau di cryptocurrency, mau di forex, semuanya sama ya, kecuali kita di binary atau digital ya. Nah itu nggak bisa kalau gitu ya. Jadi kita memang kalau di itu kan dia kontrak waktu ya, bukan kontrak modal. Kalau ini kan kita bertransaksi berdasarkan kontrak modal. Karena memang banyak juga teman-teman yang trading itu dia nggak tahu, dia taunya di pialang forex itu bisa bertransaksi di CFD, padahal di option juga ada ya. Produknya malah lebih lengkap kalau saya perhatikan. Kalau dia bosan menggunakan kontrak modal ya dia bisa coba dengan kontrak waktu gitu ya. Ya cuma memang cara mainnya juga harus benar-benar ya. Nah ini yang saya bilang. Nah ini ada selisih ya, ini kalau kita perbesar. Nah ini garis-garis ini kan bergerak. Kalau kita ngambil posisi jual dapat di harga segini, bukan dapat di harga ini yang garis yang lagi running ini, bukan. Kita dapat di sini jual. Kalau kita beli, kita dapatnya di sini. Nah, ini adalah selisihnya, selisih dari harga running sekarang sama posisi di atas ini. Itulah keuntungan dari IQ option ya. Nah, karena memang ini yang saya tahu, ini sahamnya ini dilempar ya, dilempar ke market maker ya. Jadi IQ option hanya sebagai fasilitator aja, memfasilitasi. Jadi setiap kita gunakan platformnya, karena memang ada biaya-biaya ya di sini, sehingga Anda harus membayarnya gitu ya, membayar dari harga selisih bid ask ya, selisih harga jual harga beli gitu. Nah disitulah mereka mengambil keuntungan. Jadi kalau ada yang kurang jelas silakan like, subscribe, komen, dan share ya. Jadi perlu kami tekankan sekali lagi bahwa channel Mahir Trading ini kami buat bukan untuk ajakan ya. Kami tidak juga menyiapkan signal berbayar ataupun signal gratis bagi pengelolaan dana. Tidak sama sekali, karena memang kita YouTuber, kita dapat penghasilan ini dari monetisasi ya, dari monet baru kita bisa dapat. Kita harus buat edukasi yang bagus sehingga banyak teman-teman suka ya dengan analisa yang kita berikan selama ini. Nah itu makanya supaya kita cepat semangat bekerjanya, berarti kita harus, Anda harus membantu juga dengan ini ya, dengan
komen, terus share, itu kan akan menambah ini ya, menambah potensi dari penghasilan dari YouTuber ya, seperti kami gitu ya, kan gitu ya. Oke, kalau misalnya belum ada pertanyaan lagi, terus kita lihat lagi di sini. Data Amerika yang sekarang berkembang adalah ISM Manufacturing ya, berarti indeks dari manufacturing di Amerika ya. Dan itu menggambarkan bahwa kondisi di Amerika sekarang terjadi apresiasi ya, bukan kontraksi ya, khususnya untuk bulan ini. Sehingga tadi kita lihat market ini ya, kalau saya kasih lihat ini market euro dollar, lihat dia mengalami correction ya. Correction ini jangan 15 second, kita lihat yang 1 jaman. Tuh kan turun dia ya, ada correction. Nah, kemungkinan besar Anda kalau mau ngambil buy di sini, tapi kan ini tadi kita bahas yang kemarin. Jadi semuanya rata-rata market akan terjadi correction dulu. Oke, kita lanjut lagi ya. Kita cek lagi satu-satu. Apple cenderung masih kuat untuk naik. Terus dia masih sideways ya untuk Alibaba. Nah, Facebook terjadi correction sedikit ya di 1 jamannya, karena ada terjadi gap, berarti ada pembelian yang kuat ya. Biasanya kalau ada gap seperti gini, dia turun dulu buat swing dulu, baru dia akan naik kembali ke atas. Mohon dibantu ya teman-teman ya, like, subscribe, komen, dan share-nya supaya channel ini tetap berkembang ya ke depannya. Ini take profit, ini kalau kita klik, nah itu muncul ya. Kalau kita klik dia, ini canggih sekali nih, platformnya enak sekali digunakan, makanya kita nggak bosan-bosan trading di sini, dan kita belum pernah pindah ke platform lain gitu ya. Dan ini juga bisa kita settingkan saat kita setting katakanlah 4 ya, jadi ya kita bisa langsung melihat 4 market langsung sekaligus ya posisi kita. Kalau di platform tetangga itu dia maksimal cuma 2 ya, jangankan 4, kita bisa setting sampai berapa ini, sampai 9 ya malahan, 9 dari 9 emiten ya, tapi kita cukup hanya 4 saja ya, jadi supaya kelihatan ya. Ini dia muncul semua karena kita tadi buka di forexnya juga muncul ya. Ini yang digitalnya ya, kan digital kita bahas di video kemarin ya, sebelumnya kita bahas digital sama biner ya. Nah gitu, tapi kalau Anda mau nampilkan semua juga bisa, nggak ada masalah ya, sama seperti yang lainnya. Oke, mungkin sekian dulu aja, nanti ini kita lihat ke depannya nanti. Semoga bermanfaat tayangan ini, dan teman-teman tetap bersemangat ya untuk rajin untuk melakukan trading. Kalau masih newbie banget, Anda gunakan akun demo dulu. Kalau sudah yakin bisa profit, baru Anda gunakan akun real ya. Terserah mulai 500.000 mau 1 juta, terserah, yang penting Anda harus belajar pelan-pelan dan diatur. Yang terpenting adalah jumlah lotnya, jangan terlalu besar, maksimal 10% dari total dana Anda gitu. Oke, sekian dulu, terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalam.